Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Aku benci pembohong. Semua orang mungkin bisa menahan tawa dalam diam, tapi Brian sudah ngakak duluan bersama Z. Mendengar Raisya marah yang begitu lucu, Raisya menoleh ke arah kiri yang memang sedari tadi. Sama sekali tidak menjadi fokus perhatian Raisya dalam ruangan luas ini. Dan ternyata ada lebih dari 10 orang duduk di sofa. Bahkan ajudan Zo juga ada. Sekarang kamu percaya pada saya kan, baby? Ucap Zo menatap Raisya. Enggak. Ketus Raisya, tapi walaupun begitu dia kembali berbaik hati. Membantu Zo berdiri dan duduk di atas ranjang pasien. Baby, perut saya sakit. Keluh Zo memegang perutnya yang masih tertutup perban. Baby sakit, manja Zo. Saat Raisya sama sekali tak bergeming. Bahkan seperti tidak mendengar Zo mengeluh. Lah, kenapa baru sekarang terasa sakitnya? Bukankah sudah 4 hari dirawat di sini? Ketus Raisya tetap saja menepis tangan Zo yang mencoba menyentuhnya. Jika ditanya perasaan, mungkin perasaan Raisya saat ini campur aduk antara marah, malu dan sedih. Melihat kondisi Zo namun dibalik semua itu, ada rasa kecewa mendalam di hati Raisya saat Zo memilih menyembunyikan hal ini. Dan Raisya juga ingat bahwa keluarga Zo juga berbohong padanya. Karena tadi ketika bertemu mereka bilang akan USG. Udah sakit dari kemarin, baby. Tapi karena nggak ada kamu makanya saya diam aja. Jawab Zo, yang entah kenapa jika ada Raisya selalu sifat manjanya keluar. Tanpa bisa Zo tahan, gadis itu seperti tempat pulang bagi hati dan jiwa Zo. Sehingga logika tak mampu membendungnya. Kenapa nggak bilang sama aku? Tanya Raisya dengan suara keras mengabaikan semua orang. Rasa kecewa perlahan membuat dadanya sesak. Apa Dedi benar-benar udah nggak anggap aku? Sampai hal seperti ini Dedi sembunyikan. Hiks, apa Dedi nggak membayangkan betapa hancurnya aku? Kalau tahu dari orang lain Dedi kenapa? Saking kecewa air mata jatuh begitu saja dari mata Raisya. Hiks, ternyata aku aja yang mencintai Dedi dengan effort besar. Bahkan terbuka tentang segala sesuatu. Sampai hal kecil aku ceritakan pada Dedi. Sedangkan Dedi bersikap seolah aku bukan siapa-siapa dalam hidup Dedi. Ucapan lirih Raisya menghapus air matanya. Benar-benar merasa perlahan lega setelah menyatakan semua yang dia rasakan. Sekarang kita putus, cukup hubungan kita sampai di sini. Ucap Raisya benar-benar kecewa, bukan memperpanjang masalah. Namun dibohongi tentang hal penting dan menyangkut kehidupan adalah bukan hal sepele. Tidak saya tidak mau. Teriak Zo turun dari ranjang dan mengejar Raisya yang sudah berlari keluar. Zo, teriak anggota keluarga segera berlari memegang Zo. Yang baru beberapa hari lalu selesai operasi namun sudah berlari.
Baby, dengarkan saya. Walaupun kesakitan, Zo tetap memegang tangan Raisya agar tidak pergi. Baby. Perlahan suara Zo benar-benar mengecil. Saat rasa sakit semakin tak tertahankan. Bahkan Zo merasakan matanya berkunang-kunang. Nak, kasihan Zo, di sinilah sebentar. Ucap Dedi pada Raisya yang tetap ingin pergi. Raisya akhirnya memeluk Zo yang sudah meringis kesakitan itu. Saat logikanya kalah berperang melawan hati nuraninya, yang memang mencintai Zo. Makanya Dedi jangan bohong. Hicks, aku benci pembohong. Kata Raisya menangis sesenggukan memeluk Zo. Maafkan saya, baby, kata Zo memeluk Raisya semakin erat. Raisya sendiri yang memapah Zo sampai berbaring kembali di atas ranjang. Panggil dokter lain. Perintah Raisya pada bodyguardnya, tidak mau Zo dirawat oleh dokter perempuan. Dokter berikan Dedi Zo perawatan terbaik, dan pasang saja setiap alat medis yang memang diperlukan untuk proses penyembuhannya, kata Raisya begitu dokter itu datang bersama beberapa perawat. Tidak bisa. Zo langsung berhenti bicara. Begitu menatap sorot mata Raisya yang seolah tidak menerima penolakan. Baik Tuan Putri, silahkan menunggu di luar bersama keluarga. Ucap dokter itu dengan sopan. Hei, jangan marah, maafkan kami. Kata Lena akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Raisya, yang duduk di sebelahnya di kursi tunggu. Karena tidak ada satupun anggota keluarga yang berani bicara. Setelah kepergok membohongi Raisya secara mentah-mentah. Bagaimana mungkin tidak marah? Kalian jahat membohongi aku. Ucap Raisya menatap mereka semua. Nak, Zo melarang kami mengatakan padamu. Jujur Dedi juga merasa bersalah telah membohongi Raisya yang sangat tulus itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Raisya dan diceritakan Brian dengan detail. Mungkin karena Kak Zo sangat mencintaimu, jadi dia tidak ingin membuat khawatir. Kata Lena mengelus kepala Raisya yang memiliki paras cantik. Sampai Lena saja yang perempuan tak bosan memandang wajah cantik itu. Kamu juga tahu kan seperti apa kerasnya Kak Zo kalau sudah punya keputusan. Dan kami tidak mungkin menentang keputusannya. Ucap Zi menjelaskan agar Raisya tidak salah paham. Tapi mengapa dia harus menyembunyikan semua ini? Apa salahnya jujur? Kata Raisya dengan lirih. Mungkin Pak Bos takut diamuk. Kekeh Brian yang ngeri-ngeri sedap melihat Raisya mengamuk tadi. Aku hanya akan mengamuk jika dibohongi seperti tadi. Kalau aku tahu dia terluka, mana mungkin itu terjadi? Jawab Raisya malu-malu mengingat perbuatan spontanitas ketika marah. Sangat menyeramkan. Tawa meledak. Brian masih merasa kaget sebenarnya. Melihat Zo yang sangat kejam dan keras pasrah tadi menerima kemarahan gadis kecil. The best. Puji Zi yang merasa puas sekali melihat Zo diam tak berkutik dimarahi Raisya. Karena biasanya dari dulu selalu Zi yang diam tak berkutik dikala Zo marah. Nak, sekarang kamu yang rawat Zo ya.
Biar kalian juga bisa menyelesaikan masalah kalian. Ucap Momi yang diangguki anggota keluarga lain dengan senyum merekah mereka. Bukannya tidak peduli tapi ingin memberikan Raisya dan Zo ruangan untuk bicara. Enggak, aku juga mau pulang, kata Raisya yang masih marah pada Zo yang sampai hati membohonginya. Janganlah begitu nona cantik, nanti bos bunuh diri lo, kata Brian terkekeh. Setelah semua anggota keluarga pamit pulang, kini tinggal Brian dan Raisya yang masih menunggu dokter selesai memeriksa Zo. Asisten Brian, tolong bantu gantikan baju dan celana Dedi Zo nanti ya, kata Raisya yang teringat tadi dia merobek celana Zo. Kenapa tidak nona saja? Goda Brian mengangkat sebelah alisnya. Kamu pikir aku cewek apaan? Ketus Raisya menamparkan lengan Brian. Iya ceweknya Pak Bos, tawa Brian dengan santainya. Asisten Brian, aku serius, kata Raisya rada memohon. Tenanglah nona, perawat sudah mengganti sebelum dokter memasang infus, kata Brian yang membuat Raisya sedikit lega. Jadi dari kemarin Dedi Zo dirawat tidak memakai alat medis satupun termasuk infus? Tanya Raisya mengintimidasi Brian. Brian malah tidak tahu jawab. Jawab atau aku pukul burung kakak, kata Raisya seketika malah mengambil sapu cleaning service yang sedang bersih tak jauh dari mereka. Baik, tapi nanti bos marah. Brian benar-benar merasa ngeri melihat sapu yang dipegang Raisa. Bilang sama aku, dia tidak akan marah, kata Raisya semakin mendekati Brian. Iya, kata Brian setengah takut daripada dipukul Raisya dengan sapu. Ketika Brian menceritakan semua kejadian kemarin, membuat Raisya emosi sendiri, mendengar betapa menyebalkannya Zo yang begitu keras kepala dan tidak mau memakai peralatan medis, bahkan diinfus saja dia menolak. Begitu dokter keluar dari ruangan, Brian langsung pamit pulang pada Raisya, takut dimarahi Zo karena sudah cerita semua. Setelah mendengarkan penjelasan dokter, Raisya masuk ke dalam ruangan Zo lalu menutup pintu. Baby peluk, kata Zo langsung duduk dan merentangkan tangan. Infus sialan. Zo langsung emosi begitu selang infus menghalangi ruang geraknya. Bahkan merentangkan tangan pun sakit. Jangan ditarik, teriak Raisya begitu keras menggelegar saat Zo akan menarik infus yang baru saja dipasang dokter. Saya tidak mau pakai infus baby. Benar-benar membatasi ruang gerak. Sebal Zo walau tidak jadi menarik infusnya. Ya sudah, buka sana biar pusing lagi kayak tadi, kapan perlu pingsan. Marah Raisya mengomeli Zo yang begitu keras kepala. Kamu tidak kasihan melihat saya baby? Tanya Zo dengan tatapan lirih pada Raisya yang berdiri di samping ranjangnya. Ngapain kasihan? Dedi aja nggak peduli sama diri Dedi sendiri. Ucap Raisya dengan begitu ketus menatap Zo datar. Saya pedulinya sama kamu.
Pernyataan Zo merentangkan kembali kedua tangannya benar-benar merindukan Raisya. Nggak usah sok peduli, pembohong. Ucap Raisya menepis tangan Zo lalu berdiri menjauh. Baby, Zo yang duduk di atas ranjang itu meronta-ronta saat Raisya menolaknya. Mau jatuh, iya. Suara keras Raisya emosian, bahkan menamparkan lengan Zo yang sikapnya seperti anak kecil. Zo terdiam lalu berbaring di atas ranjang membelakangi Raisya. Nggak usah berharap aku bujuk. Ucap Raisya dengan keras lalu duduk di sofa dalam ruangan Zo bermain ponsel. Berani menarik infus dan alat yang lain, aku pulang. Tinggallah sendirian di sini, ucap Raisya lagi begitu matanya melirik Zo yang sepertinya berniat melepas selang infus. Saya pengen pipis baby, kata Zo dengan wajah kasihan saat Raisya benar-benar mendiaminya. Raisya meletakkan ponselnya di atas meja lalu mengambil infus dari gagang. Sini. Kata Raisya mengulurkan tangannya untuk membantu Zo. Zo duduk lalu menerima uluran tangan Raisya dan berdiri dengan perlahan. Baby saya kangen, ucap Zo langsung memeluk dan mengecupi wajah Raisya berulang kali. Baby cium, ucap Zo dengan sendu saat Raisya menolaknya. Enggak, tegas Raisya. Baby ayolah saya kangen, ucap Zo mengecupi lagi pipi Raisya dengan senangnya. Aku tidak peduli, mau kangen atau enggak. Lagian udah enggak percaya sama orang pembohong. Pernyataan Raisya yang kini berdiri diam tanpa membalas ataupun menolak. Saya tidak berbohong kok baby. Ucap Zo yang masih belum puas mengecupi pipi Raisya walaupun sudah puluhan kali. Ia lebih kejam dari itu, menghilang tanpa jejak, kata Raisya mempelototi Zo. Aku capek tahu cariin Dedi sampai berpikiran kemana-mana. Teriak Raisya yang geram sendiri akan memukul dada Zo. Namun berhenti saat ingat Zo sedang terluka. Pukul sini baby jangan yang kanan baru selesai dioperasi. Kata Zo dengan santainya menunjuk dada bagian kirinya. Emang kuat ya? Geram Raisya menatap wajah santai Zo seolah tidak ada yang sakit di tubuhnya. Saya kuat asal jangan demam aja. Rasanya mau pindah alam kalau demam. Kata Zo dengan jujurnya. Ya udah cepat, katanya mau pipis. Ketus Raisya segera mengajak Zo berjalan. Cium dulu. Kata Zo tak mau berjalan. Banyak bacot ya, kalau nggak mau pipis ya udah. Kata Raisya dengan cuek menggantung kembali infus Zo di gagangnya. Baby. Zo yang masih berdiri itu memegang tangan Raisya yang akan kembali duduk ke sofa. Apalagi, kata Raisya dengan malas. Beneran ingin pipis baby sudah tidak tahan, kata Zo lagi. Ih, cepatlah, ucap Raisya memegang infus Zo lalu berjalan. Papa baby saya tidak kuat, kata Zo memegang perutnya. Jadi selama dirawat di sini,
Kalau ingin ke kamar mandi, siapa yang membantu Dedi? Tanya Raisya yang memapah Zo menuju kamar mandi. Saya sendiri memaksakan diri. Pernyataan Zo. Lah terus kenapa sekarang tidak memaksakan diri juga? Raisya menatap Zo sebelah mata semakin kesal mendengar pengakuan Zo. Kan ada kamu, ngapain saya memaksakan diri? Kata Zo dengan senangnya lalu secepat kilat mengecup pipi Raisya lagi tanpa terprediksi. Ih, aku gampar ya Dedi mengecup terus sampai basah pipi aku. Ucap Raisya melap pipinya dengan baju. Saya kangen baby, kata Zo berjalan pelan di papah Raisya. Raisya membuka pintu kamar mandi lalu membawa Zo ke depan pintu toilet. Masuklah. Ucap Raisya memegang infus Zo dengan sedikit meninggikannya. Terus kamu? Ya nunggu di luar masa aku ikut masuk. Kata Raisya lagi menahan emosi melihat Zo yang tiba-tiba seperti orang lugu. Tapi saya nggak bisa nunduk buka celana baby. Perut saya sakit. Kata Zo dengan alasan logis. Mengangkat bahunya melihat bekas lukanya yang tadi sempat berdarah kembali. Lah masa aku yang buka celana Dedi semua, malu tahu. Ucap Raisya menggaruk tengkuknya. Ya udah panggil suster aja biar dia yang bukain. Kata Raisya yang baru kepikiran. Saya sudah tidak tahan baby, kalau panggil suster lama. Alasan Zo dengan gelisah memanfaatkan kesempatan. Cepat baby, kata Zo. Bersambung.